Adiknya yang hilang 25 tahun yang lalu tiba-tiba hadir begitu saja. Awalnya, keluarga ini menerimanya kembali, tapi kejanggalan demi kejanggalan mulai terjadi. Apakah benar sosok wanita misterius ini adiknya yang hilang 25 tahun yang lalu? Disinilah kalian akan dibuat tercengang dengan alur ceritanya dan juga plot twistnya. Dan inilah Intruder. Film dibuka dari sosok Sojin yang bekerja sebagai arsitek dan sedang mempresentasikan desain bangunannya. Tiba-tiba, kepalanya pusing dan kejadian-kejadian masa lalu mulai memenuhi kepalanya. Kejadian itu tepat 6 bulan yang lalu. Di depan matanya sendiri, sang istri tertabrak mobil dan tewas. Sebenarnya, ingatan itu tidak sepenuhnya dia ingat, karena ingatan atas kejadian itu tumpang tindih dengan ingatan lain. Yaitu ketika dia masih kecil dan sedang berada di tempat bermain. Dia terus mengingat sosok adiknya, tapi tiba-tiba ingatan itu terhenti. Sebenarnya, hal itu juga sempat dikonsultasikan ke dokter. Bahkan sampai melakukan sesi hipnotis untuk menemukan siapa yang menabrak istrinya saat itu. Tapi, ingatan masa kecilnya selalu hadir di setiap sesi hipnotis itu. Bahkan dokter juga dibuat bingung karena ingatan masa kecilnya yang bahkan tidak ada hubungannya dengan kecelakaan. Sojin pun pulang ke rumah orang tuanya. Semenjak kecelakaan itu, Sojin dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya. Keluarganya ini sangat taat akan agamanya. Ayah dan ibunya Sojin sempat bilang bahwa Yena, anak Sojin, selalu mencarinya. Bahkan ayahnya sempat marah karena Sojin terlalu sibuk bekerja. Sojin pun pergi ke kamar Yena, tapi Yena malah bersembunyi di lemari. Dia ketakutan karena merasa rumah itu sangat menyeramkan. Nah, Yena ini masih belum mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Jadi dia terus-terusan bertanya keberadaan ibunya. Sojin hanya bisa meminta Yena untuk menunggu. Yena lalu meminta ayahnya mengambil boneka Doron di rumah lamanya. Sojin pun mengambil boneka itu di rumahnya dan ingatan akan istrinya kembali lagi. Keesokan harinya, seseorang dari panti asuhan menelpon dan ngasih tahu bahwa mereka menemukan adiknya yang hilang 25 tahun yang lalu. Sojin pun bergegas ke sebuah kafe. Di sanalah dia bertemu adiknya yang sudah dewasa bernama Yojin. Yojin lalu cerita, sepeninggal orang tuanya, dia menemukan bukti bahwa ternyata dia diadopsi. Dulu, dia ditemukan di sebuah taman bermain. Tapi di sini, dia seakan tidak mengingat semua ingatan dia semasa kecil. Sojin pun meminta tes DNA untuk lebih meyakinkannya. Keesokan harinya, Yena ngasih tahu bahwa sang nenek dari tadi terus menangis. Ternyata, itu semua karena laporan tes DNA yang menyatakan kecocokan 99,99%. Ibunya Sojin ini sangat senang karena akhirnya Yojin bisa kembali lagi. Tapi Sojin yang malah jadi bingung karena memang sejak awal dia tidak memberitahu kedua orang tuanya terlebih dulu. Di hati kecilnya, dia masih meragukan Yojin. Orang tuanya akhirnya bertemu dengan Yojin, tapi Yena menunjukkan seakan dia tidak menyukai Yojin. Ibunya pun menginginkan Yojin untuk tinggal dengan mereka karena kini Yojin cuma hidup sendiri. Jadi keesokan harinya, Yojin dijemput di sebuah panti jompo karena dia bekerja dan juga tinggal di sana. Temannya datang dan terus memuji Yojin dan menyayangkan kepergiannya. Begitu sampai di rumah, Yojin merawat ibunya dengan baik. Keesokan harinya, Yojin dibuat bingung karena ada pertemuan dengan seorang klien penting. Tapi di sisi lain, dia juga harus menjemput Yena. Tiba-tiba, Yojin menelpon dan bilang bahwa dia sedang menjemput Yena. Sojin pun melihat Yena yang sekarang mulai akrab dengan Yojin. Mereka pun akhirnya makan siang. Sang ART bernama Jong Im bilang bahwa semua masakan ini dimasak oleh Yojin. Bahkan anaknya yang tadinya tidak suka sayur jadi menyukainya. Perlahan, kecurigaannya makin menghilang. Sojin pun kembali konsultasi ke dokter tentang kecurigaannya terhadap Yojin.
Alih-alih melakukan hipnotis kembali, sang dokter memberikannya obat agar dia bisa tenang. Obat-obatan itu dia sembunyikan dari semua orang. Sojin pun turun ke bawah, tapi dia melihat orang asing yang sedang bersama ibunya. Orang asing itu membantu ibunya terapi berjalan, tapi yang Sojin lihat, orang itu malah melakukan pelecehan. Ibunya mencoba berjalan sendiri, tapi dia malah terjatuh. Sojin pun memarahi sang terapi, tapi ternyata sang terapi ini bisu dan juga tuli. Yojin pun datang dengan bahasa isyaratnya menjelaskan ke sang terapis. Ternyata terapis itu dialah yang merekomendasikan. Dari sinilah kecurigaannya mulai timbul kembali. Malam harinya dia mencoba cerita ke sang ibu, tapi sang ibu bahkan terlihat sangat senang dengan kehadiran Yojin di sana. Sejak kehadiran Yojin, ibunya sudah tidak pernah ke gereja. Dulu dia sering ke gereja karena berharap Yojin kembali. Sekarang ketika Yojin sudah kembali, dia merasa sudah tidak perlu berdoa. Sojin semakin merasa aneh karena sejak dulu yang dia tahu bahwa ibunya ini taat sekali beribadah. Dia pun tidak bisa tidur dan mencoba untuk minum. Tiba-tiba dia melihat Yojin yang lewat dan melihat sebuah tato di punggungnya. Keesokannya, dia cerita ke Jong Im bahwa dia belum tahu kehidupan adiknya sebelumnya seperti apa. Jadi dia meminta Jong Im mengawasi Yojin selama Sojin tidak ada di rumah. Sojin akan mengantarkan Yena ke tempat les balet. Yojin pun datang dan menawarkan diri. Sojin sempat menolaknya, tapi sebuah telepon berdering dan bilang bahwa ada perkembangan tentang kasus kecelakaan istrinya. Untungnya, Jong Im datang dan bilang dia akan ikut mengantar sekalian membeli beberapa makanan. Dia memberikan kode bahwa dia akan mengawasi Yojin. Di kantor polisi, detektif Joe yang bertanggung jawab di kasus ini ngasih tahu bahwa dia menemukan rekaman CCTV mobil. Tapi masalahnya, rekaman itu sedang rusak, jadi ketika sudah diperbaiki nanti, mereka akan menghubungi Sojin. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Park seakan mengenali Yojin sebagai Baek Soyeon. Dia terus memanggilnya, tapi Yojin panik dan cepat-cepat untuk pergi. Jong Im menanyakan siapa pria itu, tapi Yojin bilang dia tidak tahu. Tapi terlihat dari raut wajahnya kalau dia ini sedang ketakutan. Park tetap mencarinya, tapi Yojin terus bersembunyi. Park bertemu dengan Jong Im dan menanyakan keberadaan Yojin. Yojin pun lewat dan Park mengejarnya. Park berhasil menangkapnya dan terlihat kemarahan di wajah Park. Beberapa menit kemudian, seakan Yojin berhasil kabur. Yojin pun bertemu dengan Jong Im dan juga Yena di lift. Jong Im makin curiga begitu melihat bekas luka di leher Yojin. Di basement, Jong Im penasaran dengan banyaknya orang yang berkumpul. Ternyata, polisi menemukan mayat Park di sana. Yojin berteriak untuk memintanya segera pergi dari sana. Ketakutan pun mulai ada di benak Jong Im. Apalagi setelah dia tahu bahwa kancing baju Yojin ada di TKP. Jong Im mencoba menghubungi Sojin, tapi tiba-tiba Yojin menghentikan mobilnya. Keesokan harinya, Sojin kaget mendapatkan berita bahwa Jong Im mengundurkan diri. Tapi seakan keluarganya mewajarkan hal itu. Sojin makin merasa ada yang aneh dengan keluarganya. Siangnya, detektif Joe ngasih tahu bahwa rekamannya sudah diperbaiki, tapi tidak ada petunjuk apapun. Sojin mencoba melihatnya dan dia samar-samar melihat Yojin ada di sana. Dia pun kembali ke dokter untuk dihipnotis, untuk meyakinkan dirinya apakah benar Yojin ada di TKP kecelakaan. Sang dokter tidak menyarankan hal itu karena nanti akan ada kebingungan di dunia nyata yang akan dialami oleh Sojin. Tapi Sojin tetap kekeh untuk melakukan sesi hipnotis. Sesi hipnotis pun akhirnya dimulai. Tapi ingatannya kembali tumpang tindih dengan masa kecilnya. Dia berusaha keras mengingat kecelakaan itu dan benar saja Yojin benar-benar ada di sana. Dia kembali ke rumah, tapi di sana ada orang asing. Sang terapis dan satu orang perempuan yang menjadi ART. Yojinlah yang merekomendasikan mereka. Mereka berdua akan tinggal dan bekerja di sana.
Sojin pun bilang dia akan berkunjung ke panti asuhan yang membantu menemukan Yojin untuk berterima kasih. Tapi tiba-tiba sang ibu pingsan. Esoknya, dia menghubungi kepala panti asuhan itu. Tapi kepala panti bilang dia sedang ada perjalanan bisnis. Sojin pun mencari alamat panti dari website mereka. Tapi begitu sampai di sana, tidak ada panti asuhan sama sekali. Sebuah mobil box lewat dan Sojin teringat akan temannya Yojin di panti jompo dulu. Dia pun mencari info tentang iklan itu dan akhirnya berhasil menemukan perawat itu. Gadis ini cerita bahwa dia seorang pekerja paruh waktu. Waktu itu, Yojin membayarnya untuk meyakinkan orang-orang bahwa dulunya Yojin ini seorang perawat. Sojin yang kesal pun kembali ke rumah. Dia melihat keanehan di keluarganya. Seakan-akan suasana jadi hening. Sojin yang marah menanyakan siapa Yojin sebenarnya. Panti asuhan itu tidak ada. Teman perawatnya ternyata cuma seorang pekerja paruh waktu yang memakai kostum. Semua orang memandang ke arah Yojin. Tapi Yojin berakting nangis. Dia menangis sambil mengaku memang dia berbohong bekerja sebagai perawat. Tapi hal itu dia lakukan agar orang tuanya terkesan dengan dirinya dan mau menerimanya. Sojin muak dengan kebohongan itu, tapi ayahnya malah membela Yojin. Sojin bilang bahwa Yojin ada di TKP ketika istrinya meninggal. Ayahnya membanting obat milik Sojin dan bilang bahwa permasalahannya justru ada di Sojin. Ibunya juga bilang bahwa Yojin adalah anaknya. Dia tidak peduli dengan masa lalu Yojin. Yojin berakting nangis kembali untuk menarik simpati mereka. Tiba-tiba, ibunya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Yojin meminta maaf atas kesalahpahaman ini, tapi Sojin juga meminta maaf sudah meragukan adiknya. Sebenarnya, hal itu dia lakukan untuk mengambil rambut milik Yojin dan dia pun pergi. Tapi di sini, terlihat sang ibu diberikan sugesti oleh Yojin. Sojin berniat melakukan tes DNA ulang. Sojin pun kembali ke rumah dan berencana masuk ke sebuah ruangan, tapi Yena menghalanginya. Sojin bingung melihat Yena yang kurus dan bersikap kaku layaknya robot. ART-nya datang dan bilang hal itu wajar ketika anak tumbuh. Sojin menemani Yena tidur, tapi di luar terlihat sang ART yang sedang menunggu. Yena terus bercerita tentang temannya bernama Hayon. Sojin tidak ingat bahwa Yena memiliki teman bernama Hayon. Jadi keesokannya dia menanyakan ke gurunya Yena, tapi gurunya bingung karena tidak ada murid bernama Hayon. Detektif Cho yang juga menyelidiki hilangnya Jong Im kasih tahu bahwa dia menemukan jasad di tempat terakhir kali Jong Im terlihat. Orang yang dimaksud adalah Park. Detektif Cho punya dua asumsi kenapa Jong Im menghilang. Antara dia pelakunya atau dia saksi yang sengaja dihilangkan. Sojin ingat di hari itu adiknya juga berada di gedung itu. Tapi karena gedungnya sudah tua, jadi cuma ada CCTV di lift dan tidak ada bukti. Tapi Detektif Cho akan berusaha untuk bertemu dengan Yojin. Sebelum itu, Sojin ngasih tahu tentang kecurigaannya bahwa Yojin mungkin bukan adiknya. Detektif datang ke rumah. Dia menanyakan tentang hilangnya Jong Im dan mayat yang ada di gedung itu. Tapi tampaknya Yojin tidak kaget dan malah segera mengganti ART, seperti yang dikatakan Sojin. Yojin beralasan ibunya sedang sakit jadi butuh sekali ART baru. Apalagi kakaknya ini sedang menjalani perawatan atas trauma meninggalnya istrinya. Ayahnya pun juga datang dan ikut membela Yojin. Hal itu membuat Detektif Cho jadi malah mencurigai Sojin. Sojin menjemput Yena di sekolah. Tapi tiba-tiba temannya menelpon dan juga memarahinya karena dia sangat sering izin keluar kantor. Sojin yang semakin kesal pun menendang pot bunga. Orang-orang di sekitar sana pun ketakutan melihatnya dan ternyata Yena juga sudah dijemput oleh Yojin. Di rumah, keanehan semakin menjadi-jadi. Semua orang tampak kaku seperti robot dan semua perkataan Yojin mereka turuti. Dia meminta semua aset dipindahkan atas nama Yena. Sojin lalu pulang dan kaget melihat kedua orang tuanya yang layaknya robot.
Dia bahkan lebih kaget melihat anaknya yang juga berkelakuan sama. Di sini, Yena marah karena tahu bahwa ibunya sudah meninggal. Bahkan Yena menyumpahi ayahnya untuk mati. Sojin yakin anaknya tidak akan mengatakan itu dan terpengaruh oleh Yojin. Dia menghampiri Yojin dan menamparnya. Ibunya datang dan malah membela Yojin. Dia bahkan bilang mungkin Sojinlah yang menghentikan pencarian Yojin karena sejak awal dia tidak menyukai adiknya. Sojin melihat Yena dan ingin membawanya pergi, tapi Yena menolak. Yena yang terjatuh malah menghampiri Yojin dan menangis. Sojin dihampiri oleh Yojin dan semakin diprovokasi. Disitulah Sojin mencekiknya, tapi beberapa saat kemudian dia pun pergi. Sojin yang tidur pun seperti melihat bayangan seseorang. Dia mengunci pintu kamar Yena dan dikagetkan dengan bayangan beberapa orang. Sojin yang panik mengambil pisau. ART-nya datang dan menanyakan ada apa. Sojin membuka pintu dan bayangan itu menghilang. Kepalanya mulai pusing dan terlihat ada tato di punggung ART-nya yang sama seperti tato di punggung Yojin. Mencoba menelpon dokternya dan menceritakan semuanya. Tapi sang dokter memiliki kesimpulan bahwa Sojin berjalan sambil tidur. Dan Yena dititipkan ke dokter itu yang merupakan temannya. Dokter itu bilang itu efek halusinasi karena memaksa melakukan terapi hipnotis, jadi dia meminta Sojin rutin meminum obatnya. Sojin yang masih sempoyongan mencoba pergi ke rumah Park, mencari petunjuk di sana. Di sana dia menemukan bahwa anak Park bernama Hayon. Hayon ini menghilang dan terakhir kali terlihat bersama Yojin. Itulah alasan kenapa Park mengejar Yojin. Tiba-tiba tetangganya menelpon dan ngasih tahu bahwa ada orang di rumahnya. Hal itu terlihat dari lampu yang menyala. Sojin langsung pergi ke sana dan kaget begitu melihat mayat dari Jongim. Tiba-tiba kepalanya dipukul. Begitu sadar badannya sudah terikat dan terlihat sosok pria. Ternyata pria itulah pelaku yang menabrak istrinya. Pria itu juga yang mengaku kepala panti asuhan bernama Kim. Kim ini cerita bahwa Yojin selama ini mencampur makanan mereka dengan cairan tertentu. Dengan cairan itu, Yojin bisa mengontrol seluruh keluarga itu dengan mudah. Sojin menanyakan alasan mereka melakukan itu. Kim lalu cerita bahwa mereka tergabung di sebuah sekte penyembah anak kecil. Jadi mereka membutuhkan seorang anak yang istimewa. Anak itu tidak boleh cacat atau terluka. Nah, Hayon, anaknya Park dulu juga pernah dijadikan tumbal. Dan yang membunuh Park adalah Yojin. Nah, ruangan di rumah Sojin yang dilarang dibuka itu, di sana mereka melakukan upacara. Kim berusaha membunuh Sojin, tapi Sojin berhasil melepaskan diri. Sojin diserang tapi dia menyuntikkan Kim dengan suntikan dan melemparkan pot di kepalanya. Sambil sempoyongan, dia pun mencoba kembali ke rumahnya. Dia menelpon detektif Joe untuk segera ke rumahnya. Tapi Joe malah marah karena Sojin masuk ke rumah Park tanpa izin. Sojin bergegas kembali ke rumahnya, tapi di sana sudah ada beberapa polisi dan juga detektif Joe. Ternyata detektif Joe datang ke sana karena laporan dari Yojin. Detektif Joe lalu menunjukkan rekaman CCTV saat Sojin mendorong anaknya sampai jatuh, mencekik Yojin, dan bahkan membawa pisau di malam hari. Tiba-tiba, Dr. Han ini datang dan bukannya membantu, dia seakan ada di pihak Yojin. Dr. Han bilang, pasca trauma meninggalnya sang istri, Sojin memang mengalami depresi. Dan akhir-akhir ini depresinya berubah dan cenderung melakukan kekerasan. Dan CCTV itu dipasang atas ide dari Dr. Han. Sojin tetap mengelak dan bilang bahwa Yojin bukan adiknya dan mengikuti sekte sesat. Dia terus bilang tentang tato aneh di punggung Yojin. Untuk membuktikan itu, Yojin pun melepas bajunya, tapi seorang polisi mencegahnya. Sojin lalu diseret ke kantor polisi. Dan Dr. Han ini benar-benar pengikut sekte sesat ini. Yojin meminta izin ke detektif Joe untuk berbicara. Yojin lalu cerita bahwa dulu istrinya Yojin semasa hidup dengan dia ini tidak bahagia.
dikarenakan Sojin yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Istrinya yang semakin depresi pun didekati oleh Yojin saat di taman, menawarinya masuk ke sekte dengan janji akan menyembuhkan depresinya. Istrinya pun masuk ke sekte dan mulai tersugesti. Tapi istrinya ketakutan begitu Yena akan dijadikan tumbal berikutnya. Dulu saat di mobil, istrinya sempat ingin memberitahu Sojin, tapi Sojin justru terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan malah keluar dari mobil. Istrinya mencoba menyusul Sojin dan disanalah dia ditabrak. Yojin pun kembali masuk ke rumah, sementara Sojin dibawa ke kantor polisi. Dia meminta detektif Jo memeriksa rekaman CCTV mobil agar dia tahu apa yang dikatakan Yojin tadi. Detektif Jo bilang dia akan memeriksanya begitu sampai di kantor. Sojin yang takut semua akan terlambat mencoba melawan, dan mobil itu pun menabrak. Sojin yang berhasil kabur mencoba mencari tumpangan. Sebuah mobil memberinya tumpangan, tapi ternyata orang-orang di sana para anggota sekte. Sojin berusaha dibunuh dan dia mencoba melawan. Dia berhasil mengalahkan mereka, tapi dia juga ikut pingsan. Dia bermimpi tentang istrinya yang meminta Sojin menyelamatkan Yena. Mendengar hal itu, dia kembali siuman dan pergi ke tempat upacara sekte sesat itu. Saat subuh, dia sampai di sebuah gunung, melewati jalan setapak dan melihat Yena bersama Yojin. Yena di sini berlari ke arah Sojin. Yojin pun mengeluarkan pisaunya dan menyerang Sojin. Di tengah keputusasaannya, Sojin menanyakan siapa sebenarnya Yojin ini. Ternyata Yojin ini dulunya juga anak terpilih yang akan dijadikan tumbal. Dia mendapatkan misi untuk menemukan anak-anak terpilih lain. Yojin kembali mencoba menyerang Sojin, tapi Sojin membalikan keadaan. Yojin lalu cerita bahwa dia benar-benar adiknya. Dulu di taman bermain, Sojin memberinya balon berwarna biru bergambar gajah. Hal itu cuma diketahui mereka berdua. Sojin pun kembali pusing dan menjatuhkan pisaunya. Yojin mengambil pisau itu, tapi Yena sudah ada di tepi jurang. Yojin meminta Yena untuk tidak melompat karena anak terpilih tidak boleh terluka. Sojin yang sudah sadar menyelamatkan Yena. Yojin pun berlari ke arah Sojin, tapi dia malah terjatuh. Di sini, Sojin ingat bahwa dulu warna balonnya kuning dan bukan biru. Jadi dia melepaskan genggaman tangannya. Yojin pun tewas terjatuh. Esok harinya, sekte sesat itu sedang diselidiki kepolisian. Sojin sekarang terlihat lebih ceria dan dia menjemput Yena. Hubungannya dengan ayah dan ibunya pun kembali membaik. Surat hasil tes DNA datang, tapi di sini Sojin malah menghancurkan surat itu. Masih jadi misteri nih apakah Yojin ini benar-benar adiknya. Karena Sojin sendiri masih tidak yakin di saat itu apakah balon kuning atau balon biru. Karena diingatannya cuma ada balon tanpa warna. Nah itu tadi alur cerita film Intruder. Pelajaran buat kalian untuk terus berhati-hati dengan orang baru yang bersikap sangat baik. Bisa saja di balik sikapnya itu ada maksud jahat. Nah seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah jum.